Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Qurrata Ayun dari kelas PGMIP, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang business plan untuk memenuhi tugas edupreneurship. Apa itu business plan? Jadi, bisnis plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Rencana tertulis tersebut berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun, lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuannya. Bisnis plan sendiri juga memiliki tujuan. Yang pertama, untuk mempertajam rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan. Yang kedua, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Jadi, sebagai seorang wirausaha, pasti mempunyai tujuan yang harus dicapai dalam sebuah usahanya. Maka, dalam hal ini, bisnis plan sendiri dapat membantu kita untuk menuliskan rencana yang akan dicapai, baik kita maupun rencana perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari bisnis plan sendiri yaitu yang pertama, untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Bisnis plan berfungsi untuk merancang sebuah strategi dan rencana awal bisnis. Sebuah bisnis akan sulit berkembang apabila dijalankan tanpa rencana ataupun rancangan bisnis. Yang kedua, untuk mencari sumber dana. Rencana bisnis yang sudah dibuat dapat menjadi semacam proposal atau pelengkap proposal yang akan membantu mendapatkan modal usaha. Yang ketiga, membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Seorang pembisnis perlu menyusun sebuah bisnis plan atau rencana dan rancangan bisnis agar nantinya bisnis yang akan dijalankan akan lebih fokus dan terarah dalam menentukan jenis barang, modal, strategi bisnis, serta jenis pemasaran. Yang keempat, memprediksi masa depan. Bisnis plan juga dapat digunakan untuk memprediksi masa depan bisnis, karena saat menyusun rencana bisnis, maka akan terlihat gambaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang terakhir, untuk menaikkan level bisnis. Langkah-langkah membuat bisnis plan. Yang pertama, mengenal bisnis yang akan dijalankan. Langkah pertama perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis, yaitu harus mengetahui luar dalam dari industri yang akan dimasuki. Yang kedua, menentukan visi. Sebuah rencana bisnis berfungsi untuk membimbing agar memenuhi visi yang telah dibuat. Yang ketiga, menentukan audien. Membuat bisnis plan sesuai dengan audien agar usaha yang kita jalankan dapat berjalan semestinya. Dan yang terakhir, membuat rencana bisnis yang terdiri dari strategi perencanaan bisnis, analisis perencanaan manajemen, analisis perencanaan SDM, analisis keuangan, dan analisis SWOT. Analisis strategi perencanaan bisnis. Yang pertama, strategi pemasaran. Tahapan menentukan strategi dalam pemasaran adalah yang pertama, menentukan target pasar, yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran, yang ketiga, kegiatan produksi, dan yang keempat, penjualan kolektif. Selanjutnya, strategi produksi. Produk bisnis yang akan dipasarkan didesain semenarik mungkin dan unik agar mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, strategi penetapan harga. Tahapan untuk menetapkan harga yang pertama ada skim the cream. Cara yang satu ini dianjurkan jika dalam penerapannya tidak memiliki pesaing atau tidak ada produk atau jasa yang sejenis. Yang kedua, penetration. Strategi atau langkah ini adalah penentuan harga yang cukup berani. Dalam praktiknya, langkah yang satu ini adalah dengan mematok harga yang paling rendah, sehingga segmen pasar akan beralih terhadap harga pasar yang paling rendah.
Selanjutnya, analisis perencanaan manajemen. Strategi perencanaan manajemen yaitu bagaimana bisnis dikelola secara efektif, bentuk organisasi yang sesuai dengan ruang lingkup bisnis, serta bagaimana cara untuk meningkatkan produksi dan kualitas output. Analisis sumber daya manusia dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengembangkan SDM. Yang pertama, pertimbangkan tujuan bisnis. Yang kedua, bicaralah dengan karyawan. Dengan berbicara dengan karyawan, Anda dapat bekerja sama untuk mencari tahu peran apa yang dapat dimainkan bisnis Anda dalam rencana mereka, serta peluang apa yang dapat Anda tawarkan kepada mereka. Yang ketiga, kenali potensi versus kesiapan. Melakukan versus mengelola adalah serangkaian keterampilan yang sangat berbeda dan mendorong seorang karyawan ke dalam pekerjaan yang belum siap mereka lakukan dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Yang keempat, pertimbangkan semua jenis pelatihan dan pengembangan. Dan yang kelima, buat rencana untuk sebelum, selama, dan setelah. Analisis keuangan. Hal-hal yang harus diketahui saat membuat rencana keuangan. Yang pertama, konsep awal ide bisnis. Yang kedua, melakukan analisis pesaing bisnis. Yang ketiga, mempunyai strategi dan struktur bisnis. Dan yang keempat, mengetahui pengeluaran produksi. Selanjutnya adalah analisis SWOT. SWOT yang dimaksud adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, manfaat analisis SWOT. Yang pertama, dengan adanya kekuatan dapat mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Yang kedua, dapat mengatasi kelemahan yang dapat mencegah keuntungan. Dan yang terakhir, dengan kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.